Selamat datang di channel Nalar Yoga. Cerebrolasing bagaimana garam bisa menyucikan es. Proses ini dimulai dengan kontraksi yang kuat anda mengalir air. Ketika salit dimemcengkt, hindari hidup emosional frightened dan fine tooth. Ion-ion ini jeniskan wirker hidrogen molekul etolasin dan kena BQ -100 Celsius. Ini stauju sebenarnya en fuig terperseng dari grahalat, bukan tentu. Oleh karena itu, es akan lebih cepat meskipun suhu di bawah 0 derajat. Mari kita bahas faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas garam dalam mencairkan es. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan agar kita memahami kapan dan bagaimana garam bekerja dengan baik. Pertama, jenis garam yang digunakan sangat penting. Natrium klorida atau garam dapur biasa kurang efektif pada suhu sangat dingin, sementara kalsium klorida bisa bekerja lebih baik dalam kondisi ekstrem. Mari lihat strukturnya. Kedua, jumlah garam atau konsentrasinya. Semakin banyak garam kita taburkan, semakin efektif es mencair. Tapi jangan berlebihan, karena ada titik di mana tambahan garam tidak memberikan manfaat lebih. Ketiga, suhu lingkungan memainkan peran besar. Semakin dingin cuaca, semakin banyak garam yang kita butuhkan. Pada suhu sangat rendah, garam natrium klorida mungkin tidak cukup, dan kita perlu jenis garam lain. Mari lihat diagram fase ini. Untuk meringkas, mari bandingkan berbagai jenis garam. Seperti yang terlihat di grafik ini, kalsium klorida lebih efektif pada suhu dingin ekstrem dan bekerja lebih cepat. Sedangkan magnesium klorida lebih ramah hewan peliharaan. Mari kita lihat rumus untuk menghitung penurunan titik beku. Rumusnya adalah delta T sama dengan I dikali Kf dikali M. Delta T adalah penurunan suhu, I adalah faktor Van 't Hoff, Kf di titik beku, dan M molalitas. Umemikerpsi setiap Weber per Braceries. Ja, untuk nombgapors earthanthron kristalls tetuda, Mariagami terurai menjadi 2 ion sufta. Konstanta titik beku air adalah 1,86 derajat Celcius per molal. Molitas warjumutis mat depth per kilogram plarost. Marijid fasel inumermi spanagings by word through abstract. Dan inilah gambar yang menjelaskan penurunan titik beku dengan rumus lengkapnya. Camp contoh perhitungan. Untuk larutan garam 2 molal, penurunan titik kapkula di 2 dikali 1,86 dikali 2 sama dengan 24 derajat Celcius. Mari kita lihat contoh sehari-hari dari penggunaan garam untuk mencairkan es. Di negara-negara dengan musim dingin bersalju, seperti Amerika Serikat dan Kanada, garam sering ditaburkan di jalan untuk mencegah pembentukan es yang licin. Ini membantu mereka jalan tetaan untuk mengetahui Mitstray risiko kecelakaan dalam transportis. Tanpa gerent, jalan yang sering berbayar higher methods di jam bersalju ini. Dengan garam, jalan dapat dilalui normal. Mari kita bahas dampak lingkungan dari penggunaan garam berlebihan. Salah satu masalah utamanya adalah korosi pada infrastruktur seperti jembatan dan jalan raya. Selain itu, garam dapat mencemari air tanah dan mengganggu ekosistem perairan, mempengaruhi kehidupan akuatik dan tanah di sekitar jalan. Karena dampak ini, ada tren untuk menggunakan alternatif yang lebih clean version, seperti just pit atau bahan organik lainnya yang kuat ekosistem. Selain alternatif, penggunaan garam yang lebih presisi dengan teknologi seperti penyebar otomatis juga dapat mengurangi limbah dan dampak lingkungan. Mari kita lihat studi kasus pengthroigiram pada musim dingin 2024. Kota trending banyak garam menjestep. Penggunaan garam ini membantu mengurangi kecelakaan lalu lintas dengan mencairkan es di jalan. Namun, ada sedikit. Garam kanker sagam perjembatan dan dekorasi sungai. Studi kasus ini menunjukkan bahwa penggunaan garam memiliki manfaat dan kerugian yang perlu dipertimbangkan. Mari kita rangkum apa yang telah kita pelajari tentang garam dan pencairan es. Garam dapat mencairkan es karena menurunkan titik bekunya melalui sifat koligatif larutan, di mana ion-ion garam mengganggu ikatan molekul air. Proses ini sangat penting dan banyak aplikasi. Pertama, menjadi jenis aman di musim dingin, mencegah pembentuk sampel bisa. Kemana seperti industri pendingin, isu yang datang juga bekuan pipa dan sistem pada suhu rendah. Mening step meskipun efek intens garam berdampak out of that. Korsi infrastruktur dan polusi air tanah. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan alternatif yang lebih berkelanjutan,
seperti bahan organik atau glikol untuk mengurangi dampak lingkungan. Demikianlah penjelasan tentang mengapa garam bisa mencairkan es. Semoga ini membantu Anda memahami konsep penting dalam kimia dan aplikasinya di kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah belajar bersama Nalar Yoga. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe, supaya kita bisa terus menjelajah logika dan ilmu bersama.